Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Jemaah rahimahumullah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan karunia Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Khatib mengajak dari khatib sendiri, khususnya dan kepada seluruh jemaah sekalian. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar takwa, berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahumullah, kita berada di bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan terakhir dari bulan-bulan Hijriah, dan kita akan memasuki bulan Muharram insyaallah, yaitu 1440 Hijriah insyaallah. Ketika kita memasuki bulan Zulhijjah sampai hari ini tidak diberikan Allah kesempatan, itu merupakan karunia yang luar biasa. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kesempatan yang mahal, nikmat karunia yang luar biasa. Bahkan kesempatan yang Allah berikan ini, ketika seseorang sampai pada ajalnya, dia hanya memohon sesaat saja, ya Rabb, laula akhirtani ila ajalin qarib, wahai Rabb, wahai Tuhanku, seandainya aku bisa diberikan kesempatan ajal sedikit saja, kesempatan sedikit saat, fa'asaddaq wa aku minas shalihin, saya akan bersedekah, saya akan beramal saleh, saya menjadi orang saleh dan melaksanakan amal saleh. Karena begitu mahal kesempatan yang diberikan. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah. Berapa banyak teman-teman kita, kerabat kita yang seumuran dengan kita, kemudian meninggalkan kita setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Maka kita perlu bermuhasabah ini, apakah amaliah kita sudah baik ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seseorang
Yang beriman itu memandang amalan-amalan dia, memandang kondisi dia di masa yang lampau untuk kebaikan di masa yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan di masa yang akan datang itu adalah akhirat. Namun sebagian lagi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka kita harus memperbaiki amalan-amalan kita. Karena kesempatan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Pernah suatu saat, ini merupakan satu cerita dari seorang sahabat dan dikenal oleh Rasulullah, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Satu saat Thalhah bin Ubaidillah menyaksikan bagaimana dua orang bersaudara berhijrah kepada Rasulullah. Kemudian dia bersyahadat di hadapan Rasulullah, keduanya masuk Islam. Satu di antara kedua bersaudara, kedua teman ini, kemudian berjihad di jalan Allah dan syahid. Dan saudara yang satunya meninggal setahun kemudian dengan kondisi yang biasa saja. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi atas keduanya, di mana Thalhah bin Ubaidillah menyaksikan orang yang meninggal terlebih dahulu dengan kondisi mati syahid itu didahului masuk surganya oleh orang yang meninggal belakangan karena meninggal dalam kondisi biasa. Setelah saudaranya yang meninggal belakangan masuk dalam surga, kemudian baru disusul oleh saudaranya yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Kemudian Thalhah didatangi oleh keduanya dan mengatakan, Anda belum waktunya dan Thalhah terbang. Di pagi harinya Thalhah menceritakan hal ini di hadapan para sahabat. Mereka begitu takjub dengan kondisi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengikuti bicara mereka dan mengatakan, mimma ta'jabun, apa yang kalian herankan atas kondisi tersebut, kata Rasulullah. Alaysa qad makasa ba'da sana. Bukankah orang yang masuk surga pertama itu dia telah hidup setahun setelahnya? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat mengatakan, tentu betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alaysa qad adraka Ramadan fasawma. Bukankah orang yang meninggal belakangan itu dia menemui bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan itu? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Wa sajada kam sajda. Kata Rasulullah, berapa banyak sujud yang dia lakukan selama setahun dia meninggal belakangan. Di dalam riwayat lain, kaza wa kaza disebutkan bagaimana dia beramal soleh, menggunakan, memanfaatkan waktu seefisien mungkin sehingga dia mendapatkan posisi yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, falamma bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ardh. Kondisi keduanya, derajat keduanya sama seperti langit dan bumi. Artinya orang yang meninggal belakangan dalam kondisi biasa bisa melebihi mereka yang meninggal dalam kondisi mati syahid, tapi betul-betul memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk beribadah kepada Allah. Inilah bagaimana berharganya kesempatan yang Allah berikan. Sampai detik ini kita diberikan oleh Allah umur, kesempatan di bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haram, di mana amal saleh di dalamnya dilipat gandakan. Bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, itu merupakan bulan-bulan haram yang kita sampai detik ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita memanfaatkan terus waktu dan Allah memberikan kita panjang umur, kata Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, man qala umruhu wa hasuna amal, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man qala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya tapi buruk amal.
Untuk itu mereka yang memberikan Allah kesempatan dan terus melaksanakan amal-amal saleh, seandainya Allah berikan umur yang panjang, dia akan menjadi orang terbaik karena kesempatan itu digunakan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah memberikan umur panjang, kita mengatakan nanti saja, masih ada waktu. Ketika dia berbuat perbuatan yang buruk, kata Rasulullah, syarrun nas, ini adalah manusia yang paling buruk karena Allah berikan panjang umur, tapi buruk juga amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu seefisien mungkin hanya beribadah karena Allah